Saya itu melihat orang-orang beda dengan watak itu mempunyai tinggi 2 sampai 5 meter tingginya. Halo semua, kembali lagi berjumpa denganku Reka di channel si penjual kelapa parut. Nah sahabat, apa kabar semua? Semoga sahabat selalu diberikan kesehatan, umur panjang. Dan tak lupa pula kita selalu mendoakan untuk kalian semua diantara teman-teman atau diantara sahabat terbaring sakit lemah, semoga cepat diangkat penyakitnya, dipulihkan sehat seperti dulu kala lagi. Berbicara tentang kota gaib atau kota atau tempat yang tak kasat mata, memang banyak dari sebagian orang itu mengatakan bahwa apaan sih itu mah kota halu. Karena mereka tuh menganggap bahwa nggak meyakini macam seperti itu. Apapun seperti apapun caranya kita untuk menjelaskan kepada mereka, nggak bakalan mungkin memang mereka percaya. Seperti video-video saya sebelumnya yang saya selalu membahas tentang kota gaib Saranjana, kota gaib Wintira, Padang 12 dan lain-lainnya. Nah, mungkin teman-teman juga atau sahabat mengatakan bahwa kok lama banget baru ngupload video. Iya, karena aku sempat mengalami sebuah kayak nggak enak badan ya, bisa dibilang sakit ya. Ya, saya yakin bahwa semuanya ini adalah hadiah saya dari Tuhan alam semesta gitu. Saya nggak mau mengatakan bahwa penyakit itu jadi cambukan atau penyakit itu sebuah ujian. Saya mengatakan bahwa sebuah itu ya hadiah dari Tuhan. Nah, di dalam video saya kali ini, saya tuh akan berbagi cerita kembali tentang pengalaman saya baru-baru ini. Ketika saya itu melakukan perjalanan dimensi spiritual, nah, di mana perjalanan dimensi spiritual saya ini sedikit berbeda dengan perjalanan yang pernah saya alami sebelum-sebelumnya. Yang seperti perjalanan dimensi spiritual saya ke kota Saranjana, kota gaib yang lainnya seperti kota gaib Wintira dan lain-lain yang ada di Indonesia tentunya. Di perjalanan dimensi spiritual saya itu berbeda karena itu saya itu melihat dan saya itu berada di ratusan ribu bahkan jutaan tahun yang lalu peradaban itu. Akan tetapi peradaban itu juga memberikan pengalaman terbaru untuk saya, pengalaman yang sangat awam untuk aku. Karena jujur ketika saya itu setelah melakukan perjalanan dimensi spiritual itu dan aku tuh tibanya di tempat yang saya tuh nggak pernah menyangka bahwa saya akan berada di sana, nggak pernah menyangka. Nah setelah saya melakukan perjalanan dimensi spiritual itu aku tuh langsung jatuh sakit gitu. Akan tetapi saya tuh masih berusaha untuk cari tahu itu apa dan itu di mana. Setelah saya sehat kembali dan setelah agak pulihan, aku berusaha kembali untuk membuat rasa penasaran saya kok saya itu setelah melakukan perjalanan dimensi spiritual yang tak arah itu, aku tuh seperti energi saya semuanya terkuras sampai aku tuh sedikit aja aku dibawa ke rumah sakit, tapi untungnya alhamdulillah saya tuh nggak sempat dibawa ke rumah sakit waktu itu. Nah lanjut ceritanya, nah ketika satu mulai mengatur posisi saya untuk melakukan perjalanan dimensi spiritual saya, yang mana sih pada malam itu saya itu masih mau untuk melakukan perjalanan saya ke kota gaib Saranjana karena ya mau nggak mau saya itu mengatakan bahwa masyarakat Saranjana itu sangat baik banget, sangat menghargai, sangat bisa beradaptasi dengan saya. Dan jujur ya sampai sekarang itu masyarakat Saranjana itu atau ada teman saya yang saya ceritakan di video saya itu masih selalu berkomunikasi sampai saat ini gitu, tanyakan kabar, begitupun sebaliknya gitu. Nah entah kenapa pada malam itu tiba-tiba saya itu berada atau diperjalankan di sebuah tempat yang sangat tinggi, bisa dibilang kalau di macam dunia kita itu bisa dibilang tempatnya ini sekitar 100 sampai beberapa lantai ke atas gitu. Jadi 100 lantai ke atas itu tinggi banget, saking tingginya gedung ini. Yang saya tempati landasan saya pas aku sampai di tempat atau di kota tersebut. Nah di situ pas saya itu melihat bahwa ternyata yang aku tempati sampai ini adalah sebuah gedung, karena saya itu langsung melihat ke bawah dan ke bawah itu masih banyak tempat-tempat atau sangat luas sekali tempatnya dan masih banyak aktivitas masyarakat kota tersebut di bawah lantai yang saya tempati landasan tersebut. Nah, ketika saya itu sampai di sana, saya itu disambut atau dilihat, dilirik oleh beberapa orang
Dan ternyata beberapa orang tersebut itu aku tuh merasakan hal yang tidak biasanya, seperti aku tuh mengunjungi tempat-tempat kota-kota yang terkesat mata sebelumnya gitu. Saya itu melihat orang-orang tersebut itu memang sangat-sangat jauh berbeda dengan peradaban kita, atau sangat-sangat beda dengan watak, postur tubuh kita. Di situ saya itu melihat rata-rata orang itu mempunyai tinggi 2 sampai 5 meter tingginya gitu. Anak-anak 2 meter ya, orang dewasa sampai 4 sampai 5 meter. Itu rata-rata seperti itu. Dan juga yang unik dari orang-orang tersebut itu, semua manusia di sana itu, atau saya bilang manusia ya, semua orang di situ semuanya itu, semua pakaiannya itu semuanya serba sama modelnya, seperti model memakai kayak model rompi, tapi bisa dibilang seperti model jas. Dan ternyata aku tuh tambah penasaran lagi dengan perjalanan dimensi spiritual saya kali ini. Kok ini memang ada perbedaan dengan kota-kota atau perjalanan dimensi spiritual saya yang pernah saya kunjungi sebelumnya gitu. Nah, dari situ saya itu melihat ada beberapa orang yang melirik saya, yang memperhatikan saya, intinya seperti itu. Dan di antara beberapa orang tersebut saya itu melihat ada muka yang pesimis, ada yang muka yang risih, ada muka yang tidak suka, intinya seperti itu kedatangan saya. Nah, ketika mereka tuh atau ada yang memperhatikan saya, tiba-tiba aku tuh merasakan kayak panas sekali, kayak seperti terbakar, panas sekali. Nah, dari situ aku tuh sudah mulai merasakan, dan aku mulai agak sadar diri gitu loh ya, bahwa oh, maksud dan tujuan saya kan baik ke sini, tapi mereka itu masih menganggap atau menyambut saya dengan hal-hal yang langsung, mereka tuh masih berpikiran negatif gitu loh. Jadi saya itu mengatakan bahwa masyarakat di sana atau masyarakat kota tersebut yang membuat aku penasaran ya, itu masih jadi di situ saya itu menyimpulkan bahwa mereka itu, diantara mereka itu masih ada yang mempunyai di bawah rata-rata dimensi pada waktu itu. Nah, setelah saya sempat terdiam beberapa lama, atau beberapa, ya bisa bilang beberapa menit lah, saya berdiri di tempat saya, pas aku sampai di situ, aku tuh seperti merasakan bahwa ada sebuah serangan energi yang tidak baik gitu loh, energi yang tidak baik untuk diri saya. Entah itu saya masih berada dalam perjalanan itu, batin saya yang diserang, atau nanti pas saya pulang kembali ke dimensi nyata saya, fisik saya gitu ya, yang diserang. Nah, setelah itu aku mewanti-wanti hal macam seperti ini, karena kan dari awal itu saya itu tidak pernah untuk berpikir bahwa saya akan menempuh di perjalanan dimensi spiritual saya, dan aku akan sampai di tempat ini. Nah, setelah aku berdiam di situ, aku tuh mulai seperti konsentrasi untuk berdoa ya, untuk memulihkan kembali energi saya gitu kan. Dan tiba-tiba hawa yang tadi itu udah mulai menyerang saya itu, tiba-tiba semuanya itu kembali normal. Dan ternyata di antara beberapa orang tersebut itu, yang saya bilang itu masih di bawah dimensi mereka, ada seseorang atau ada beberapa orang, mungkin 1-2 yang mulai tersadar akan dimensi mereka dan membaca pikiran saya dan berkomunikasi dengan pikiran orang yang ini, maksudnya yang mulai tersadar dengan dimensi mereka, mulai tersadar. Dan ya, tujuan saya, maksud saya, dan yang tadinya itu muka pesimis, muka cemberut, muka marah, muka jengkel, muka nggak suka, tiba-tiba itu senyum sangat-sangat baik banget sekali gitu. Tapi saya itu masih menyadari, dan tapi saya itu tidak boleh begitu langsung percaya dengan senyuman itu gitu. Saya tidak percaya juga dengan senyuman tersebut. Tetapi ya, di dalam pikiran saya itu kan tadi niatnya saya itu memang bukan untuk kesini, niat saya baik untuk melakukan perjalanan dimensi spiritual saya. Ya saya itu tadinya mau ke suatu tempat, tetapi kenapa akunya dibawa ke sini, yang nggak pernah saya tuh untuk mengalami hal macam seperti ini. Dan saya nggak pernah melihat tempat yang seperti ini, karena pada umumnya biasanya kan kalau saya itu berkunjung ke tempat atau suatu daerah yang bisa dibilang tempat gaib itu, ya paling aku tuh melihat sebuah tempat, misalnya kalau memang tempatnya itu sebuah tempat angker, ya paling saya itu melihat jin yang memang benar-benar menyeramkan. Tapi ini tidak, karena mereka itu semuanya rata-ratanya itu berwatak manusia, tapi postur tubuhnya itu sangat berbeda banget dengan kita gitu. Tingginya sampai 2 sampai 5 meter ya, mungkin kalau anak-anak ya usia 7 tahun ya tingginya sudah 2 meter, sedangkan kalau udah dewasa ke atas itu tingginya sampai 4 sampai 5 meter gitu kan. Bayangin aja. Jujur ya, karena kan pada waktu itu
nggak bakalan apa-apa kok ya, aku masih selalu pakai macam seperti itu, karena kan dibandingkan dengan perjalanan-perjalanan di misi spiritual saya sebelum-sebelumnya ya alhamdulillah ya baik-baik aja, walaupun itu ada kendala-kendala yang kecil gitu kan, serangan-serangan secara fisik ya memang ada dengan tempat-tempat yang pernah aku kunjungi sebelumnya kan, tapi itu ya masih bisa teratasi setelah beberapa menit setelah saya sampai, kembali memulihkan kembali jiwa diri saya, memulihkan kembali energi saya, itu bisa teratasi. Tetapi ini setelah saya melakukan perjalanan tersebut, pas aku baliknya, nah dari situlah aku tuh mulai merasakan drop yang sangat luar biasa, sampai-sampai aku tuh menggigil, sampai-sampai aku tuh jujur ya, aku tuh eh, kayak lemah sekali gitu loh. Aku sempat sampai-sampai aku tuh menyalakan di sebuah alarm ya, aku sempat juga menulis di HP aku kirim WhatsApp pulang dan tersadar, sampai-sampai aku tuh menggigil sekali, lemah banget, kayak energiku tuh sudah kayak mau mati aja gitu ya, kayak aku tuh sudah, nyawaku sudah terungah-ungah seperti itu, sampai-sampai juga aku tuh masih sadar, aku masih sempat membuat status pada malam itu di grup keluarga dia, grup WhatsApp keluarga itu, orang menggigil di grup WhatsApp aku pada waktu itu. Nah setelah itu aku mulai konsentrasi, fokus kembali untuk menyatukan kembali energi-energi tadi yang terkuras sekali. Nah akhirnya itu betul-betul aku sudah tidak bisa lagi, akhirnya disitulah aku mulai merasakan sakit. Pertama aku tuh muntah darah gitu loh, dan aku meyakinkan bahwa seandainya tadi aku tuh masih bertahan di sana gitu ya, aku masih bertahan di sana dengan mau menantang gitu ya, masih uh, enggak langsung tersadar, aduh aku mungkin sudah out gitu ya, aku sudah off the date gitu, aku udah, oh mungkin aku udah meninggal coy gitu kan. Nah setelah beberapa hari ya aku melakukan selalu berdoa, selalu bermunajat. Jujur aku juga makan obat ya, vitamin untuk menyeimbangkan ya di dalam dan di luar gitu. Sampai sempat aku juga sempat pergi check up ke dokter gitu kan, tempat praktek, dan alhamdulillah semuanya baik-baik. Dan ya buat aku ini adalah pengalaman pertama aku yang betul-betul yang ya nggak segam, dan ternyata melakukan perjalanan di misi spiritual itu memang kita tuh selalu apa ya, selalu melalui atau selalu ada pengalaman-pengalaman tersendiri. Jadi pengalaman pribadi aku, pengalaman pertama aku melakukan atau kunjungan dimensi perjalanan spiritual ini memang sangat berbeda jauh dengan perjalanan-perjalanan dimensi spiritual yang pernah saya lakukan sebelumnya gitu. Nah, oke teman-teman, sekian dulu dari video saya kali ini, dan untuk yang masih penasaran kita akan berjumpa di video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.